Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gusar Legend atau Satrio Pining Sati atau Bobby Wong, dalam rangka memberikan berita-berita seputar kenyataan, baik itu ilmu pengetahuan dan hal lain-lain. Kali ini sobat-sobat, bersama saya akan sampaikan, sesungguhnya Tuhan itu dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama-sama orang sabar di mana saja. Bahkan Tuhan bersumpah, wal asri, sesungguhnya Tuhan bersumpah, innal insana lafi khusrin, orang-orang itu semua merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang beriman yang selalu menasihati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran dan kebenaran. Oleh karena itu sahabat-sahabat, itulah sebagai pedoman Tuhan sumpah demi waktu. Dari sekian banyak manusia itu beraneka ragam kejadian, yang kaya mempunyai problematika ekonomi, bagaimana dia mempertahankan ekonominya supaya tidak jatuh miskin. Yang miskin bagaimana mempertahankan dia untuk bisa hidup dan makan sehari-hari. Sebaliknya, orang yang tidak berpikir tentang dua-duanya juga ada. Tidak berpikir kaya, juga tidak berpikir miskin, khawatir. Hal itu adalah sebuah kenyataan yang bisa kita lihat di dunia ini. Termasuk hal-hal menyangkut aspek beraneka ragam kehidupan yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, mungkin dengan diskusi ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami jawab. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya belum bisa, saya akan carikan bahan-bahan untuk menjawabnya. Nah, di sini telah hadir juga biasa sahabati kita Ratu Tunjung Sekar dari Bandung, dari daerah Kebonjati kan? Ya. Kebon Jayanti. Nah, dengan hadirnya beliau, biasanya beliau kritis dan suka tanya. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya silakan Ratu Tunjung Sekar dari Kebon Jayanti untuk menanyakan kepada saya hal-hal tentang yang saya sampaikan tadi. Ayo, silakan. Baiklah, terima kasih Gusar Legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pertanyaan saya, membaca di Al-Quran ada kalimat yang berbunyi wasta'in bisobri, yang artinya mohonlah pertolongan kepadaku atau Allah dengan sabar dan sholat. Iya. Yang tadi sudah ditekan sama Legend. Yang jadi pertanyaan saya, apa dapat ulama sabar itu terbagi 3? Sabar tentang nikmat, sabar tentang taat, dan sabar tentang musibah. Menurut Gusar Legend atau Satrio Pining Sujati atau Nanang Haryadi, apakah pendapat Anda tentang sabar itu sendiri dalam terminologi penempatan pada manusia yang ada sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisobri wassalah, mohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat, itu ada di surat Al-Baqarah.
Juga ada pendapat ulama di dalam beberapa kitab itu as-sabru salasin itu benar, yaitu sabar tentang nikmat, sabar tentang musibah, as-sabru ala nikmat, as-sabru ala taat, as-sabru ala musibah. Itu benar, memang benar. Namun dalam pengertian sabar itu sendiri adalah sikap dan sifat dari manusia itu sendiri. Penempatannya ada yaitu pertama as-sabru alal fikr, sikap dan sifat pikiran kita harus sabar. Pikiran tentang ilmu pengetahuan, tentang yang kita lihat, kita ketahui di dalam pikiran, kita sabar. Ya, yang kedua as-sabru ala lisan, sabar tentang lisan itu dua juga, yang baik maupun yang benar. Yang baik dan benar, begitu juga yang salah dan gak baik, itu sabar juga untuk mengucapkan. Wasalisu as-sabru fi a'mali, sabar perbuatan. Nah, sabar perbuatan itu ya tadi itu tiga itu unsurnya. Sabar ala nikmat, sabar ala taat, sabar ala musibah. Itu bagian daripada as-sabru ala a'mali, perbuatan. Dan yang keempat as-sabru ala nafsi, nafsunya sabar. Nafsu untuk hal yang baik maupun yang buruk, sabar. Wa khamsin, dan yang kelima itu as-sabru ala qalbi, sabar hatinya. Perasaan yang ada dalam hati itu sabarnya yang kelima. Dan yang keenam itu as-sabru ala ruhi, sabarnya ruh. Sabarnya ruh itu nanti ketika sudah mati, Tuhan menempatkan ruh itu di binatang, di pohon, di mana-mana, tidak masuk. Dan yang keenam itu as-sabru ala ruhi, jadi sabarnya ruh itu diuji setelah lepasnya ruh dari raga manusia. Jadi ketika diuji kesabarannya, ruh itu entar itu dimasukkan rahimnya binatang, dimasukkan di mana-mana, ruh itu tidak langsung masuk verifikasi di alam barzah. Itu yang disebut asitatun as-sabru ala ruhi, ya. Dan yang ketujuh as-sabru ala nuril insani, sabar sebagai sumber inti kehidupan cahaya ruh itu sendiri. Cahaya yang menciptakan ruh itu dilatih sabar, yang disebut al-hayati, hayatun. Nah, sabar nuri itu makomnya ya ketika di dalam sektor apapun juga, ketika itu mengalami belum dihidupkan kembali, ya sabar gitu ya, belum disatukan dan sebagainya cahaya itu. Jadi begitulah. Ada pertanyaan lagi, Ratu Tunjung Sekar, ada pertanyaan lagi? Halo, saya rasa cukup ya. Cukup, udah jelas. Ya, oke, demikian sahabat-sahabat tentang diskusi malam ini. Semoga jadi pencerahan dan penambahan wawasan tentang penempatan kesabaran di manusia. Itu ada 7, yaitu pertama sabar pikiran, kedua lisan, yang ketiga perbuatan, yang keempat sabar di nafsu, yang kelima adalah sabar di kolbu atau hati, yang keenam sabar di dalam ruh, yang ketujuh sabar an-nuri al-insani. Demikian, itu semua kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan dan kekilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Usikum wa nafsi bitaqallah wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.